Good morning, Valencia. Good morning, Kenshin. Good morning, Chelsea. Kita hari ini belajar mengenai olahraga dan rekreasi di halaman 72. Di SPS halaman 72. Temanya olahraga dan rekreasi. Silakan dibuka bukunya dahulu ya, halaman 72. 72. Baik, kita mulai saja ya, karena sudah pukul 8:03. Oke, Miss anggap kamu sudah buka buku. Olahraga dan rekreasi. Ya, ini topik hari ini masih mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Ini adalah poin dari pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sifat yang diwariskan dari orang tua. Poin kedua adalah makanan, ya. Nah, ini adalah poin ketiga, olahraga dan rekreasi, ya. Silakan Kenshin Frederick baca dahulu tema hari ini olahraga dan rekreasi. Kenshin, speakernya aktifkan dulu, Kenshin. Iya. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran menjadi sehat. Selain berolahraga, berkreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berkreasi tidak harus jauh atau yang membutuhkan biaya mahal. Membaca buku, melakukan kegemaran, atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh reaksi sederhana yang dapat kamu lakukan. Oke, poin keempatnya, istirahat. Lanjut. Istirahat. Tubuh aktivitas setiap hari. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Setelah bangun tidur, tubuh akan kembali segar. Lama tidur yang baik untuk anak seusiamu adalah 10 jam sehari. Oke, terima kasih Kenshin. Silakan dibaca ulang. Chelsea Natali, silakan dibaca ulang. Olahraga dan rekreasi. Olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran menjadi segar. Selain berolahraga, berkreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Bereaksi tidak harus jauh atau yang membutuhkan biaya mahal. Membaca buku, melakukan kegemaran, atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh reaksi sederhana yang dapat kamu lakukan. Selanjutnya, istirahat. Istirahat. Tubuh melakukan aktivitas setiap hari. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur setelah bangun. Tidur, tubuh akan kembali segar. Lama tidur yang baik untuk anak seusiamu adalah 10 jam sehari.
Iya. Baik, hari ini kita mau belajar mengenai olahraga dan rekreasi dan istirahat. Ya, saya minta tolong untuk saya panggil untuk baca, bacanya jelas sayang, jangan pelan sekali ya. Coba baca ulang yang jelas dan tegas, Valencia. Sekali lagi ya, Valencia. Jadi teman-temannya juga mendengar ya. Yuk, silakan Valencia. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran menjadi segar. Selain berolahraga, berekreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berekreasi tidak harus jauh atau yang membutuhkan biaya mahal. Membaca buku, melakukan kegemaran, atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh rekreasi sederhana yang dapat kamu lakukan. Istirahat. Tubuh melakukan aktivitas setiap hari. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Setelah bangun tidur, tubuh akan kembali segar. Lama tidur yang baik untuk anak seusiamu adalah 10 jam sehari. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau kita berolahraga ya, tubuh sudah pasti sehat, tubuh sudah pasti bugar. Nah, kalau di sekolah ada pelajaran olahraga. Nah, kita kan harus latihan dulu ya, pemanasan. Supaya otot-otot kita itu lancar aliran darahnya, tidak kaget. Jadi kalau pada saat kita nanti mau lari, kamu tidak keseleo ya, atau tidak pegal-pegal karena sudah pemanasan. Olahraga itu penting. Nah, kalau sedang COVID begini, di rumah juga bisa olahraga. Nah, ya bersama kedua orang tua. Oke, nggak harus jauh-jauh olahraganya, bisa juga di rumah. Ya. Kemudian selain olahraga juga ada rekreasi. Rekreasi nggak harus jalan-jalan keluar, bisa juga dengan cara membaca buku, membaca majalah, ya, membaca dongeng di rumah. Punya buku dongeng nggak di rumah? Nah, itu juga termasuk rekreasi. Jadi nggak harus mahal, ya, supaya rileks. Pikirannya menjadi rileks, segar, tidak suntuk, tidak penat. Nah, ya, harus dirilekskan. Oke. Nah, bermain sepeda bersama teman-teman salah satu kegiatan olahraga juga, sekaligus berekreasi. Tapi jangan jauh-jauh main sepedanya ya, harus di daerah lingkungan rumah kita, jangan jauh-jauh ya. Kemudian istirahat. Nah, istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Anak-anak itu wajib tidur siang. Ya, walaupun sebentar saja, kira-kira 2 jam wajib. Untuk merilekskan pikirannya. Kemudian kalau malam tidurnya adalah 8 jam atau 10 jam. Ya. Oke. Nah, jadi saya akan mengulang kembali nih ya. Karena di buku ini kan tidak ada keterangan lebih rinci. Jadi Miss tambahkan sedikit aja ya. Selain olahraga ini menjadi sehat dan bugar, ada lagi manfaat lain olahraga. Banyak manfaatnya. Karena di buku kamu di halaman 72 hanya sepintas saja. Ya, ini Miss lampirkan beberapa manfaat olahraga yang lain yang belum kamu ketahui. Nah, ya, untuk kesehatan tubuh kita banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya adalah olahraga dapat menurunkan berat badan. Jadi tubuh kamu ideal ya, berat badannya ideal, tidak kurus, tidak gemuk. Jadi dia bikin ideal tubuh kamu ya. Olahraga dapat membantu mencegah ya. Mencegah apa? Mencegah penambahan berat badan yang berlebihan atau
atau membantu mempertahankan penurunan berat badan bagi yang punya berat badan yang berlebih. Nah, siapa nih anak-anak yang punya berat badan berlebih? Wajib olahraga. Ya kan Carla, Viola, supaya ideal tubuhnya. Oke, sudah tahu ya, olahraga itu manfaatnya dapat menurunkan berat badan kita. Oke, saat kamu melakukan aktivitas fisik, kamu itu bisa membakar kalori. Nah, tubuhnya kalau olahraga ini ya, semakin intens aktivitas olahraga, semakin banyak kalori yang terbakar. Contohnya gini, misalnya olahraga yang paling mudah itu adalah sit up. Sebentar saja sit up, tapi tiap hari bisa membakar kalori yang tadi perutnya buncit, jadinya lebih ideal, lebih cantik tubuhnya. Nah, itu hal-hal yang mudah di rumah. Bisa kamu lakukan sama mama dan papa. Mudah kan? Yang penting rajin, ya intens. Kalau kamu nggak rajin, nggak bisa ideal tubuhnya, ya. Atau malas olahraga, kan nggak baik untuk kesehatan. Setuju ya anak-anak? Benar ya Evelyn Ho? Sering nggak hari Minggu olahraga sama kedua orang tua? Evelyn Ho, sering? Enggak juga. Oh, sibuk mamanya ya? Atau kalau memang sibuk, kamu bisa olahraga sendiri dengan cara kamu bisa latihan di halaman rumah, ya. Seperti diajarkan gurunya waktu di sekolah bagaimana. Ya, oke? Kan masih ingat kan pergerakan olahraganya? Nah, seperti itu. Nih ada anak-anak yang belajar senam. Nah, masih ingat nggak anak-anak gerakan senam di sekolah? Masih ingat? Udah lupa? Tapi masih ingat sedikit-sedikit ya. Nah, ini ada siswa sedang melakukan gerakan senam di rumah untuk olahraga di rumah. Nah, ya kebetulan dia juga sedang di rumah, belajarnya online. Jadi dia sering latihan olahraga tiap pagi di halaman rumahnya. Nah, ya supaya sehat katanya dan dapat menurunkan berat badannya. Oke, kira-kira seperti ini gambarannya ya. Poin kedua, manfaat olahraga yang lain. Olahraga mencegah penyakit. Nah, dengarkan nih ya. Olahraga dapat mencegah apa, Albert? Mencegah datangnya si penyakit. Dengarkan lagi ya. Nicholas, olahraga teratur, ingat teratur olahraganya. Dapat membantu mencegah atau menangani banyak masalah kesehatan. Pernah dengar nggak istilah sakit yang namanya stroke, tekanan darah tinggi? Pernah dengar nggak? Depresi, kegelisahan, dan banyak jenis penyakit yang berbahaya, contohnya kanker. Nah ya, jadi kalau kalian pernah mendengar istilah penyakit ini sudah berbahaya loh. Berarti orang tersebut jarang sekali olahraga. Nah ya, Miss aja olahraga Missnya. Miss kalau olahraga nggak harus di lapangan luar, Miss bisa di halaman rumah. Nah ya, sekarang kan orang lebih yang singkat-singkat aja ya. Kalau misalnya mau keluar rumah ya pakai masker gitu ya. Bisa Albert, Nicholas, jadi jangan males-males berolahraga supaya kita jauh dari penyakit. Nih, anak-anak ini sehat selalu karena mereka rajin olahraga Nicholas. Ya, Elis, Gerald. Selanjutnya manfaat olahraga. Olahraga meningkatkan mood. Tahu mood? Moodnya lagi nggak baik. Nah, makanya dia harus olahraga supaya moodnya bagus ya. Melakukan kegiatan olahraga seperti gym atau senam atau jalan cepat dapat membantu meningkatkan mood ya. Karena aktivitas fisik merangsang berbagai zat kimia di otak kita yang mungkin bisa membuat kamu lebih bahagia. Moodnya masih baik nih ya. Moodnya rajin belajar, moodnya on time kirim tugas, begitu ya. Kemudian selain bikin kita bahagia, bisa rileks dan tidak terlalu cemas. Nah ya, inilah manfaat olahraga. Oke. Nih, ini ada seorang anak yang memang rajin belajar karena dia rajin olahraga. Jadi kalau mau rajin, jadi anak yang disiplin, harus rajin olahraga. Oke, Grace?
Bisa Jesselyn, Jericho. Oke. Mana nih kameranya? Sebentar ya. Baik, Miss lanjutkan. Oke, sudah nampak layarnya. Saya lanjutkan ya. Iya. Selanjutnya manfaat olahraga adalah meningkatkan energi. Nah, energi katanya. Aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, jadi kalau olahraga itu bisa meningkatkan imun, bisa otot tubuh kita tuh lebih kencang. Nah, ya. Lebih sehat dong pastinya. Siapa yang suka seperti ini olahraganya? Katanya gini, aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Olahraga dapat mengirimkan oksigen dan nutrisi ke jaringan, ya. Dan ketika kesehatan jantung, paru-paru, udah jantung, paru-paru lagi, bisa bagus jantung dan paru-parunya kalau kita rajin olahraga, ya. Karena kita itu banyak menguras energi untuk melakukan suatu pekerjaan kita. Jadi harus rajin olahraga sih katanya ya. Untuk meningkatkan apa? Energi dalam tubuh kita. Selanjutnya manfaat olahraga yang lain adalah olahraga meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau sudah rajin olahraga pasti kita nyenyak tidurnya ya. Saya panggil Arlin. Ya Arlin untuk baca keterangan mengenai manfaat olahraga dapat meningkatkan kualitas tidur. Silakan Arlin. Olahraga meningkatkan kualitas tidur. Olahraga kardio ataupun olahraga ringan lainnya dapat membantu tidur lebih nyenyak. Hanya saja jangan berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur ya. Jadi kalau sudah olahraga, kamu pasti tidurnya itu lebih baik, lebih nyenyak ya. Selanjutnya Arlin untuk poin ke-7, manfaat olahraga yang lainnya, silakan dibaca. Olahraga bisa menyenangkan kehidupan sosial. Olahraga santai seperti naik gunung atau jalan-jalan, menikmati alam bebas tidak hanya dapat meningkatkan mood, tetapi juga menyenangkan kehidupan sosial. Olahraga juga dapat membantu kamu terhubung dengan keluarga atau teman dalam lingkungan sosial yang menyenangkan. Ini jadi sesama keluarganya lebih akrab ya, lebih kompak sama mama dan papanya. Kenapa? Sering melakukan kegiatan aktivitas olahraga bareng-bareng ya. Terima kasih Arlin. Nah sekarang Miss mau tanya, siapa yang suka olahraga seperti ini? Siapa anak kelas 3 yang suka olahraga seperti ini? Gerau. Siapa lagi yang suka? Ada nggak suka yang seperti ini? Grace suka seperti ini nggak olahraganya? Nggak suka juga. Siapa yang suka? Oh, Felicia Dwi ya. Sama, Mami juga suka seperti ini. Seru ya Felicia Dwi kalau seperti ini ya. Nah, ini pasti banyak anak-anak yang suka. Kenapa? Di luar lingkungan ya, di halaman ya. Terus banyak teman, nah, bermain sepeda ya. Ini sangat menyenangkan sekali. Saya panggil Jericho. Mana Jericho ini? Jericho, silakan dibaca selanjutnya ya. Bersepeda. Silakan Jericho baca yang jelas. Bersepeda adalah olahraga yang bermanfaat untuk kesehatan. Olahraga ini bisa dilakukan dengan menyenangkan
Kesehatan dan olahraga yaitu dua hal yang saling berkaitan di dalam kehidupan manusia. Iya, jadi bersepeda termasuk apa tadi Jericho? Olahraga juga ya. Anak-anak yang rajin main sepeda, bagus lah itu ya untuk tubuhnya. Nah, ya, dan lebih meningkatkan kekompakan bersama teman-temannya atau tentang masyarakat sosialnya ya. Lanjutkan Jericho. Kesehatan. Halo Jericho. Jericho, silakan baca kembali. Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia karena kesehatan adalah suatu sifat yang sudah seharusnya melekat pada diri manusia yang normal. Olahraga bersepeda ini dapat dilakukan kemanapun seperti contohnya pada saat pagi hari dan sore hari. Iya, terima kasih Jericho. Jadi kalau main sepeda atau olahraga sepeda ya bisa kamu lakukan Lionel pagi dan sore hari ya bersama teman atau bersama keluarganya. Ini termasuk olahraga. Siapa yang punya sepeda di rumah, bolehlah kamu pakai ya. Untuk olahraga bisa dilakukan katanya saat pagi hari dan sore hari. Kita lanjut ya. Rekreasi. Nah ya, tadi sudah bahas olahraga, sekarang rekreasi. Dibaca oleh Lionel. Lionel. Halo, selamat pagi. Halo Lionel. Selamat pagi, Miss. Iya, silakan dibaca dahulu. Tujuan dari kegiatan rekreasi. Silakan Lionel. Tujuan dari kegiatan rekreasi adalah untuk mendapatkan hal-hal yang dianggap dapat memuaskan kebutuhan antara lain mendapat kesenangan dan kepuasan, memulihkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memupuk dan mengembangkan keterampilan dan kreativitas, pembentukan kepribadian, menciptakan dan membina hubungan antar manusia, mengenal dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Iya, jadi contohnya apa rekreasi Lionel? Membaca buku. Oke, selanjutnya selain membaca buku, Melakukan kegemaran. ini kamu boleh main permainan edukasi ya. Selain baca buku, kamu boleh bermain edukasi. Selanjutnya, Bersantai sambil menonton televisi. nah ini termasuk dari kegiatan rekreasi ya. Jadi nggak harus mahal kegiatannya ya. Boleh membaca buku, boleh melakukan kegemaran, kemudian bisa menonton televisi di rumah dengan bersantai-santai ya. Terima kasih Lionel. Selanjutnya saya mau pilih Prinselo. Good morning Prinselo. 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 Mana suara Prinselo? Halo. Silakan dibaca Prinselo, manfaat istirahat. Kita lanjut ke temanya istirahat ya. Istirahat. Silakan baca Prinselo, manfaat. Manfaat istirahat dan tidur yang cukup.
Bisa kuat sedikit suaranya Prinselo? Manfaat istirahat dan tidur yang cukup. Halo? Saat istirahat dan tidur cukup. Iya, silakan. Ya, manfaatnya pertama apa? Tubuh lebih sehat. Kemudian? Menjaga berat badan. Selanjutnya? Tetap Iya, terima kasih ya. Saya mau panggil Kenzo. Nah, Kenzo Gabriel. Good morning, Kenzo. Good morning, Miss. Pintar sekali. Bisa ulang baca istirahat ya di halaman 72, poinnya keempat. Bisa ya, istirahat ya topiknya. Silakan Kenzo. Manfaat istirahat dan tidur yang cukup. Oke, yang pertama. Tubuh lebih sehat. Kemudian, Pertumbuhan badan. selanjutnya. Menjaga berat badan. Oke. Kemudian, Menjaga berat badan. Tetap aktif di siang hari. oke. Mempertajam ingatan. Iya, terima kasih ya Kenzo. Nah, ini adalah uraian dari beberapa manfaat dari istirahat. Saya ulangin ya. Jadi kalau anak-anak tidur siang, istirahat yang baik, kamu bisa lebih sehat tubuhnya ya. Tubuh kamu lebih sehat, kemudian pertumbuhan tubuh kamu juga lebih baik ya. Kemudian menjaga berat badan lebih ideal. Selanjutnya kamu tetap aktif di siang hari. Nah ya, yang terakhir adalah mempertajam ingatan. Jadi kamu di sekolah itu lebih akurat ingatannya ya. Padahal materinya ada minggu yang lalu, tapi kamu masih ingat ingatannya. Kenapa? Kamu istirahatnya sangat cukup. Nah ya, dikurangin untuk main-mainnya. Lebih banyak kamu istirahat. Oke? Selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai kenapa kita harus istirahat yang cukup. Ya, kenapa? Ya, dengarkan ya. Kenapa harus istirahat yang cukup untuk anak-anak? Jangankan anak-anak, saya juga seperti itu. Saya juga harus istirahat. Kenapa? Ada alasannya. Nah, disimak ya. Yang pertama adalah begini ya. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Ya, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang paling penting dan esensial. Karena ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Jadi kita full istirahat, kita butuh ya. Dengan istirahat yang cukup, tubuh akan dapat berfungsi secara optimal. Itulah alasannya kenapa istirahat itu penting, tegar. Tubuh kamu itu kan butuh ya, butuh tidur. Kalau kamu terus bermain, nggak ada istirahatnya, kamu akan sakit ya, gampang sakit, cepat capek. Kenapa? Nggak ada istirahatnya. Ya, kita juga butuh ketenangan karena besok-besok kita mau punya aktivitas yang baru. Nah, ya, bisa ya dipahami ya. Itulah alasan kenapa kita butuh istirahat. Ya, nah dengarkan saya lagi. Setiap anak ini harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Berapa? 8 jam tidur malam dan 2 jam tidur siang. Miss mau tanya, siapa anak-anak yang tidur siang? Ya, siang-siang itu dipakai untuk main atau
tidur? Jordan tidur siang. Gerald tidur siang. Siapa lagi tidur siang? Jessica istirahat ya. Siang istirahat enggak? Digunakan untuk apa? Belajar, les. Iya. Ada kegiatan yang lain di siang hari. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi totalnya adalah 10 jam, 8 jam tidur malam, 2 jam tidur siang ya. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Ini tahu apa? Ini adalah imun tubuh kamu, kekebalan tubuh. Jadi anak-anak itu wajib istirahat, wajib supaya imunnya itu baik, kekebalan tubuh kamu. Oke? Bisa dipahamin? Sudah tahu ya, jadi kita itu harus tidur siang ya. Sebentar saja juga tidak apa-apa, yang penting tidurkan dulu supaya imunnya itu bagus, supaya nggak gampang sakit. Ini kan sudah belajar nih ya, Lois. Dipraktekkan ya, jangan malas tidur siang, oke? Tapi saya yakin kalian ini baik-baik ya, nurut-nurut ya. Selanjutnya, apabila tubuh kekurangan waktu tidur, ya dengarkan kembali. Apabila tubuh kekurangan waktu tidur, Lois, akan mengakibatkan beberapa kerugian, Lois. Apa saja? Hilang konsentrasi saat belajar. Nah, inilah akibat kurang istirahat ya. Hilang konsentrasi saat belajar. Kekurangan tidur menyebabkan terganggunya konsentrasi saat belajar, sehingga kemampuan mengingat pelajaran yang dipelajari yang lalu itu kamu sering lupa. Ya, sering lupa. Kenapa? Kamu jarang istirahat, banyak lelahnya. Jadi saran Miss, istirahatlah dulu kalau siang ya, harus tidurnya cukup supaya daya ingatnya lebih kuat atau konsentrasinya itu lebih tajam. Oke, ini adalah efek kalau kita kurang istirahat, bisa hilang konsentrasi pada saat belajar. Seperti ini, di sekolah jadi lemes dia, gitu ya. Selanjutnya adalah memperburuk kondisi kesehatan tubuh. Jadi kalau kita kekurangan waktu istirahat atau waktu tidur bisa memperburuk kondisi kesehatan tubuh. Kekurangan tidur meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti, bahaya banget nih ya, penyakit jantung, koroner, tekanan darah tinggi, penyakit stroke, gampang sakit lah intinya. Ya, kalau kita kekurangan waktu istirahat, ya begini, sikit-sikit demam, nggak masuk sekolah, sikit-sikit sakit kepala, izin nggak masuk sekolah, sikit-sikit meriang, pusing, mual, ya. Kenapa? Kurang istirahatnya, ya, memperburuk kondisi kesehatan tubuh. Yang terakhir adalah sering lupa. Siapa yang sering lupa di sini? Oh ya Miss, saya lupa Miss bawa pensil, lupa bawa buku. Sudah tahu ini alasannya, pasti kurang istirahat. Jika kamu sering lupa mengingat barang-barang yang kamu taruh sendiri ketika hendak membutuhkan barang tersebut, kemungkinan pula akibat kamu kurang tidur malam. Miss, saya lupa bawa buku sains. Nah, Miss sering mendengar seperti itu. Miss, saya lupa bawa buku math. Lupa Miss, saya bawa buku komunikasi. Lupa, dan lupa. Efek dari apa Miss bilang tadi? Kurang waktu tidur. Efeknya banyak. Konsentrasi belajar hilang, memperburuk kesehatan, sering lupa. Jadi Miss sudah tahu ya, kalau anak-anak sering lupa bawa buku, ya, bawa yang benda-benda pelajaran yang lain, ketinggalan botol minum, inilah akibatnya. Kurang waktu tidur. Kira-kira sudah paham? Sudah paham ya? Baik, saya akan tanya satu persatu. Carla Livi Tessa.
Waktunya 4 menit lagi. Halo Karla. Halo, Miss. Oke, Miss mau tanya. Untuk anak-anak, waktu tidur siangnya berapa jam ya, Karla? 2 jam, Miss. 2 jam. Kalau untuk waktu malam berapa jam ya tidurnya? Butuh berapa jam kita? 8 jam, Miss. 8 jam. Totalnya berapa waktu istirahat kita? 10 jam, Miss. 10 jam. Jadi misalnya dengan Karla, apakah Karla melakukan seperti itu kalau siang istirahat dengan caranya tidur? Walaupun sebentar Ya, saja. Miss. Iya, berarti Karla sudah melakukan aktivitas yang baik, yaitu istirahat. Karena istirahat itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau imun tubuh. Terima kasih ya Karla. Saya mau panggil Jordan. Jordan Joshua. Jordan Joshua. Halo Jordan. Jordan, good Halo, morning Miss. Jordan. Mana suaranya? Halo. Miss. Oke, dengarkan ya. Coba kamu sebutkan contoh dari rekreasi yang paling mudah kita lakukan. Apa contoh rekreasi? Yang bisa kita lakukan di rumah. Jordan. Baca buku, Baca buku, kemudian lakukan kegemaran, bersantai sambil menonton TV. iya, itu adalah contoh rekreasi di rumah yang bisa kita lakukan ya. Contoh dari yang sederhana saja. Baik, waktunya sudah habis ya. Oke, jadi hari ini sekian dulu belajarnya. Topiknya olahraga dan rekreasi beserta istirahat ya. Ya kan? Di halaman 72. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Miss akhiri. Selamat pagi, tetap semangat, take care, bye.